Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengolah data menggunakan SPSS. Untuk uji pertama, yaitu uji normalitas. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyalin data yang sudah di-LN-kan. Kemudian, pastekan ke dalam kolom data view, lalu klik variabel view dan mengganti semua nama-nama variabelnya dengan nama variabel data kita sendiri. Yang pertama bisa diganti dengan X1, kemudian X2, dan yang ketiganya Y. Nah, untuk desimalnya diganti dengan angka 0 semua. Kemudian untuk labelnya bisa diisi dengan X1-nya yaitu kas, X2-nya yaitu piutang usaha, dan Y-nya yaitu jumlah aset lancar. Untuk measure-nya bisa diganti dengan scale. Lalu kembali ke data view untuk memulai ujinya. Langkah pertama di sini ada metode grafik. Untuk langkah yang pertama, klik Analyze, kemudian Regression, Linear, lalu masukkan X1 dan X2-nya ke dalam kolom independen. Kemudian masukkan juga yang variabel Y-nya ke dalam kolom dependen, lalu klik Plots, lalu masukkan yang dependen ke dalam kolom Y dan Zresid ke dalam kolom X. Kemudian centang pada kolom histogram dan normal probability plots, klik continue, lalu OK. Untuk hasilnya bisa dilihat dari kurva histogramnya. Di sini terlihat bahwa kurvanya membentuk lonceng dan tidak memiliki kemencengan yang ekstrim. Selain dari kurva histogram, hasilnya juga dapat dilihat dari normal probability plotnya, yang dimana titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal, meskipun ada yang memiliki jarak namun tidak terlalu jauh dari garis diagonal tersebut. Selain kedua grafik tersebut, ada juga metode Kolmogorov dan Smirnov. Untuk langkah-langkahnya, pertama kembali ke data view, kemudian klik Analyze, klik Regression, klik Linear, kemudian klik Save, lalu centang pada kolom Standardize, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi ke data, lalu klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, One Sample QS, lalu masukkan yang Standardize ke dalam test variable list-nya. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel NPR testnya. Di sini bisa dilihat nilainya dari asumsinya yaitu 0,200, yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Uji multikolinearitas. Baik, di sini kita masuk ke Analyze, lalu klik Regression, Linear. Di sini X1 dan X2 atau kas dan piutang usaha masuk ke tabel independen dan Y atau jumlah aset lancar masuk ke tabel dependen. Lalu kita klik statistik.
Di sini akan ada 4 yang kita checklist, yaitu ada estimates, model fit, part and partial correlation, dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue, lalu oke. Kita bisa melihat hasilnya di tabel koefisien, di tolerance dan varian inflation factor atau VIF. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat nilai tolerance kasnya 0,897 dan piutang usahanya 0,897, lebih besar dari 0,01. Kemudian, nilai VIF kasnya 1,114 dan piutang usaha 1,114, lebih kecil dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonialitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Oke, selanjutnya uji heterokedastisitas. Di dalam uji ini ada 2 metode. Yang pertama metode grafik dan yang kedua metode Gleitzer. Kita akan menggunakan metode yang pertama dulu. Kita masuk ke Analyze, lalu klik Regression, Linear. Di sini X1 dan X2 atau kas dan piutang usaha masuk ke tabel independen dan Y atau jumlah aset lancar ke tabel dependen. Lalu kita klik Plots. Di sini kita pilih Spreadsheet untuk di Y dan Spread untuk di X. Continue, lalu oke. Hasilnya kita bisa lihat di grafik di regression standardized predicted value. Oke, berdasarkan tabel bisa kita simpulkan bahwa titik-titik pada pola scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heterokedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua atau Gleitzer. Di sini kita klik Analyze, lalu pilih Regression, Linear, ya X1 dan X2 di independen dan Y di dependen. Lalu kita pilih Save, pilih Unstandardized, klik Continue, dan oke. Kita kembali ke SPPS. Kita klik Transform, lalu Compute Variable. Di sini kita ketik Abbreviate, lalu kita pilih Unstandardized, lalu kita klik ABS, buka kurung dan tutup kurung, lalu kita pilih All, lalu ABS, dan oke. Selanjutnya kita kembali ke SPSS, kita pilih Analyze, lalu klik Regression, Linear, jumlah asal lancar atau Y dikembalikan, lalu kita klik Abbreviate dan masukkan ke tabel dependen, lalu kita oke. Di hasil metode ini kita bisa melihat hasilnya di tabel koefisien. Berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom SIG, kas memiliki SIG 0,523 dan piutang usaha 0,062. Kedua variabel memiliki nilai SIG lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heterokedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Selanjutnya ada uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada data periode sekarang dengan data periode sebelumnya. Selanjutnya langkah uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS.
Gunakan data uji asumsi klasik sebelumnya untuk analisa, lalu klik Analyze, lalu Regression, setelah itu Linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog, lalu pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom independen. Lalu pindahkan variabel Y ke kolom dependen, lalu klik statistik. Selanjutnya pada kotak dialog regression statistik, centang Durbin-Watson, lalu klik continue. Maka hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel model summary-nya, yaitu di bagian Durbin-Watson-nya 2.291. Untuk melihat apakah datanya tidak terdapat autokorelasi, syaratnya yaitu nilai Durbin-Watson-nya harus berada di antara nilai DU dan 4 minus DU. Nah, untuk melihat nilai DU-nya dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson-nya karena data yang kita gunakan adalah 13 tahun. Dapat dilihat nilai DU-nya 1,5621, sedangkan nilai 4 minus DU-nya yaitu 2,4379. Jadi kesimpulannya, kelompok kami tidak terdapat gejala autokorelasinya dikarenakan nilai DW di antara DU dan 4 minus DU. Baik, sekarang ini kita pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama uji T, kedua uji F, dan ketiga uji determinasi. Baik, sekarang kita tekan Analyze, Regression, dan Linear. X1 dan X2-nya kita masukin ke independen. Dan Y-nya kita masukin ke dependen. Setelah itu kita tekan statistik. Nah, R squared-nya kita centangin. Setelah itu kita continue dan tekan OK. Nah, dapat dilihat pada kolom koefisien nilai T hitung gas sebesar 2,669, lebih besar dari nilai T tabel 2,16037. Dan sig 0,024 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang usaha. Selanjutnya, nilai T hitung piutang usaha sebesar 3,668, lebih besar dari nilai T tabel 2,16037. Dan sig 0,004 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa piutang usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah aset lancar. Yang kedua ada uji F. Di sini kita dapat lihat pada kolom ANOVA, kesimpulan dari saya nilai F hitung sebesar 14,962, lebih besar dari F tabel 3,81. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas atau kas dan piutang usaha berpengaruh secara simultan terhadap variabel terkait atau jumlah aset lancar. Dan terakhir ada uji determinasi. Pada kolom model summary, kesimpulan dari saya, pada kolom R square terdapat nilai sebesar 0,750. Jika dikonversi ke persentase menjadi 75%, maka kas dan piutang usaha dalam mempengaruhi jumlah aset lancar memberikan nilai sebesar 75%, kemudian 25% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.